Dan ini di informasi lainnya pemirsa, upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19 dengan vaksinasi kerap mendapatkan penolakan masyarakat. Di Jakarta, sebagian besar pedagang pasar tradisional Rawasari Cempaka Putih tolak vaksinasi COVID-19 lantaran takut adanya efek samping yang ditimbulkan. Sementara di Nusa Tenggara Timur, warga sebuah desa beramai-ramai tinggalkan rumah karena termakan hoaks hingga takut untuk divaksin. Guna menekan angka penyebaran COVID-19, pemerintah pusat dan daerah gelar vaksinasi massal bagi para pedagang di Provinsi DKI Jakarta. Setelah Pasar Tanah Abang, rencananya vaksinasi juga digelar di wilayah lainnya di Jakarta. Namun belum juga terlaksana. Para pedagang di Pasar Tradisional Rawasari Cempaka Putih sebagian besar menolak rencana itu. Beragam alasan diutarakan, salah satunya karena menganggap tidak adanya jaminan kesehatan penuh mengingat vaksin yang diberikan gratis tersebut berharga murah. Gratis itu biasanya kasihnya yang murah, katanya kan ada 5 jenis vaksin kan. Ada yang sekitar 2 jutaan, yang paling mahal kan ya. Yang paling murah kan 100.000 berapa gitu ya. Iya. Paling itu ngasihnya yang itu kan, jadi kasih yang murah. Ya kita jaga diri masing-masing aja lah. Tak hanya di Jakarta, penolakan vaksinasi COVID-19 juga membuat sebagian warga Dusun Batu Putih, Desa Alila, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, meninggalkan rumah dan kabur ke hutan. Mereka nekat meninggalkan dusun karena takut divaksin COVID-19. Aparat lingkungan desa menduga warga termakan berita bohong atau hoax seputar vaksin yang tersebar melalui media sosial. Dampak dari berita hoax yang sebagian masyarakat juga lihat di YouTube maupun informasi yang tidak jelas. Akhirnya saya minta Bapak RT setempat bersama saya untuk menghimbau untuk masyarakat tetap tenang. Dan saat ini mereka sebagian sudah kembali, sebagian masih ada di hutan sana. Dan aparat lingkungan setempat juga menemui warga di hutan agar kembali ke rumah. Mereka juga memberi pemahaman kepada warga terkait vaksinasi yang kini tengah berlangsung agar tidak mudah termakan berita bohong, terutama dari media sosial. Saat ini masyarakat telah kembali ke rumah mereka masing-masing. Tim Liputan Indosiar melaporkan. Ya, terkait informasi tadi, masyarakat mestinya mendukung upaya vaksinasi COVID-19 karena vaksin bagian dari ikhtiar kita mengatasi pandemi COVID-19. Apalagi vaksin tersebut sudah memperoleh sertifikasi halal dari MUI dan juga BPOM. Ini Ustaz, bagaimana tanggapannya terkait informasi tadi yang masyarakat menolak untuk divaksin, Ustaz? Ya, pertama kalau kita lihat ya dari berita tadi itu faktor penyebabnya adalah karena termakan berita hoax ya. Saya kira ini memang bahayanya itu besar sekali hoax ini ya. Dan agama itu memang mewanti-wanti kita ya. Jangan sampai mudah termakan hoax atau informasi-informasi yang tidak jelas sumbernya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kita diminta untuk tabayyun ya. Cross check, check and recheck ya. Itu yang harus kita lakukan ya. Sehingga tidak kemudian menjadi korban berita-berita bohong itu. Yang kedua, betul yang dikatakan tadi ya, bahwa vaksin ini kan upaya ikhtiar kita. Ikhtiar dalam bentuk pencegahan ya. Kalau sudah terkena itu kan memang kita harus berobat, ya diobati. Nah sekarang belum terkena, kita harus berikhtiar agar tidak kena, yaitu dengan apa? Dengan melakukan pencegahan. Dan pencegahan itu kan lebih utama, lebih baik dari pengobatan ya. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Jadi ini adalah upaya kita untuk menghindar dari takdir terkena COVID ya. Takdir terkena COVID. Jadi memang ikhtiar ini kan memang sangat dianjurkan oleh agama ya. Walaupun rezeki itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kan manusia kita diminta untuk berusaha ya. Dan sebagaimana dalam salah satu kisah itu, ketika ada seorang badui itu memasrahkan ontanya dilepas begitu saja, lalu Nabi ingatkan, lalu dia berkata, saya sudah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi katakan, bukan begitu makna tawakal itu. Tawakal itu adalah Anda ikat itu onta Anda, lalu kemudian Anda pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi usaha itu dalam rangka ikhtiar itu juga adalah kewajiban kita.
Dan ini adalah upaya yang sangat mulia dari pemerintah untuk melindungi setiap kita ini dari tertular atau penyebaran virus COVID ya. Oleh karena itu harus kita dukung ya. Baik,